Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Jangan lupa di subscribe dulu lur, biar dapat cerita-cerita mistik lainnya. Udah siap nonton? Ada nggak di sini yang bercita-cita pengen bikin kerajaan sendiri, bikin dinasti sendiri? Soalnya kalau di cerita-cerita itu kok enak banget ya jadi raja. Atau kalau istilah kekiniannya itu sultan, yang punya harta berlimpah, punya rumah gedong, dan dihormatin banyak orang. Apa nggak pengen tuh? Tapi ya jangan ngayal ketinggian lah. Penting ya kerja keras, uangnya halal, rajin menabung, rajin berdoa, berbuat baik, jadi orang yang gigih, rajin sedekah. Niscaya kalian bakalan jadi sultan ala-ala Baim Wong atau Rapi amat gitu lur. Itu sih ya kenikmatan dunia ya. Tapi apa jadinya kalau kerajaannya itu nggak kelihatan lur, alias goib gitu? Itu sebuah keindahan atau menakutkan lur. Dan tahu nggak kalian kalau di Indonesia ini ada kerajaan gaib, dan nggak cuma satu ternyata lur. Ini aku rangkum dari beberapa sumber website ya lur. Di segmen ini aku ngerangkumnya 3 kerajaan gaib aja ya lur. Soalnya kalau mau dibahas semua ya bisa sejam, habis kuota kalian tar. Ya nggak apa-apa, kalau kalian tertarik suka dengan video ini, aku bisa bikinin kok part 2-nya. Tapi kalau like-nya udah sampai 200 like ya, gak usah muluk-muluk lah jutaan-jutaan, 200 like aja. Oke, sing zuante gitu loh. Oke, kita mulai yang pertama. Kerajaan Laut Selatan. Kalian pasti udah familiar banget dengan yang satu ini ya lor. Kerajaan yang identik banget dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul, atau yang nama aslinya itu Gusti Kanjeng Ratu Kenconosari. Untuk lebih spesifiknya tentang Gusti Kanjeng Ratu Kidul ini, mungkin di konten berikutnya bisa kita agendakan untuk ngebahas tentang beliau ya. Sesuai namanya nih lor, Kerajaan Laut Selatan ini ada di sepanjang Laut Selatan Indonesia. Tapi ada juga yang ngespesifikin kalau Kerajaan Laut Selatan ini ada di sepanjang Laut Selatan Jawa. Tapi sebenarnya yang di sepanjang Laut Selatan Jawa ini hanya sebatas luas keratonnya aja. Kalau wilayah kekuasaannya sih katanya mulai dari Aceh hingga sampai Laut Selatan Papua. Ngomong-ngomong soal keratonnya Kerajaan Laut Selatan nih, di sebuah obrolan di channel YouTube Kisah Tanah Jawa itu udah ngejelasin kalau halaman depan keratonnya alias gerbangnya gitulah, itu ada di Pelabuhan Ratu Provinsi Jawa Barat. Dan untuk kedatonnya alias keraton utamanya itu ada di Pantai Parangkusumo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta halaman belakangnya ada di Blambangan, Banyuwangi hingga ke Bali. Megah banget ya. Dan Ibu Gusti Kanjeng Ratu Kidul ini katanya adalah Ibu Pertiwi Nusantara lur. Serta dalam pendirian Kesultanan Mataram Islam, Gusti Kanjeng Ratu Kidul inilah yang ngebantu Raden Danang Sutawijoyo alias Panembahan Senopati atau Sultan pertama Kesultanan Mataram Islam, dengan syarat harus menikah secara batin dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Beliau berjanji bakal ngabulin keinginan Panembahan Senopati buat ngediriin kerajaan baru dan ngejaga ketentraman Mataram secara turun-temurun. Dan katanya Kanjeng Gusti Ratu Kidul ini masih ada hubungan dengan raja-raja Mataram yang berkuasa saat ini, yaitu Sultan di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Sultan di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Serta Gusti Kanjeng Ratu Kidul inilah yang ngebimbing para pemimpin-pemimpin Jawa lur. Sebagai imbalannya, para sultan atau pemimpin itu harus ngasih persembahan dan harus rutin dilakukan berupa ritual upacara labuhan, dimana ritual ini tuh permohonan buat ngilangin sifat buruk dengan ngelarung barang-barang ke Laut Selatan. Ritual ini tuh dilakukan di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Makanya Pantai Parangkusumo sampai sekarang itu masih dianggap sakral oleh warga sekitar. Terbukti masih banyak orang yang berdoa atau bersemedi di sana. Laut Selatan kan ombaknya ganas banget loh, dan sering terjadi insiden di sana. Makanya Laut Selatan ini sangat identik dengan aroma mistisnya loh. Serta ada beberapa mitos-mitos yang berkembang di masyarakat secara meluas. Misalnya ada larangan untuk berenang di pantai Laut Selatan. Kalau hal ini memang secara ilmiah bisa dijelasin sih. Soalnya Laut Selatan ini punya arus yang kencang. Jadi sebenarnya kita pun kudu antisipasi hal ini. Sebenarnya udah kelihatan lah Laut Selatan itu ombaknya itu memang gede-gede. Terus ada lagi nih, larangan untuk memakai pakaian berwarna hijau. Soalnya dikaitin sama warna ageman Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Dan ada juga yang ngaitin kalau warna hijau ini adalah warna seragamnya VOC. Makanya larangan itu dibikin biar nggak ada ketertarikan antara
antara masyarakat dengan VOC lagi. Tapi secara ilmiah nih, warna hijau ini dikaitin sama warna air di Laut Selatan yang cenderung berwarna hijau, sehingga menyulitkan untuk dievakuasi. Gitu lur. Tapi gimana pun, yang namanya mitos itu nggak ada salahnya buat kita patuhi. Soalnya kan udah jadi tata krama. Hitung-hitung kita menghormati atau merespek lah tradisi yang udah ada di sana. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 2. Selanjutnya kita ke Banyuwangi. Apa yang kalian pikirkan kalau aku nyebutin soal Banyuwangi? Lagu Koplo Banyuwangian, Kawah Ijen, atau Desa Penari? Kalau Alas Purwo pernah denger nggak? Di videoku sebelumnya, tentang tempat-tempat terangker di Banyuwangi, aku udah ngejelasin sekilas tentang Alas Purwo. Hutan ini secara spesifiknya ada di Kecamatan Purwoharjo dan Tegal Trimo, di Semenanjung Blambangan. Areal hutan ini tuh luas banget lur. Bahkan bisa dibilang Alas Purwo ini tuh hutan terluas di Pulau Jawa lur. Ada juga yang nyebutin kalau Alas Purwo ini itu bapaknya hutan-hutan yang ada di Pulau Jawa dan pemimpinnya hutan di seluruh Pulau Jawa. Soalnya hutan ini tuh hutan pertama alias hutan yang paling tua yang ada di Pulau Jawa lur. Kemudian energi supranatural atau energi gaib di Pulau Jawa itu semuanya terpusat di sini. Kalau kalian mampir ke hutan ini lur, nuansanya tuh langsung beda. Sekedar sharing aja ya lur, aku pernah ke sana. Aku sendiri masuk ke sana tuh langsung tegang lur, langsung sepanengan, redek lur. Mungkin butuh adaptasi kali ya. Soalnya pas aku udah di sana sekitar 1 jaman lah, aku sholat zuhur di sebuah pendopo gitu lur, di dekat pantai triangulasi Alas Purwo. Jujur aku sholat di sana tuh bisa khusyuk banget lur. Padahal kondisinya itu rame, ada banyak wisatawan, tapi rasanya itu tenang banget lur. Stres dan beban rasanya bisa lepas gitu, kayak nge-recharge lagi. Kalau ditanya pengen balik lagi ke Alas Purwo nggak? Aku jawab pengen banget lur. Enak buat nge-refresh otak yang lagi jenuh banget. Anyway, kalau dari sisi mistisnya nih, Alas Purwo ini katanya ada kerajaan jin terbesar di Pulau Jawa. Menurut cerita dari orang-orang yang peka lah ya, kerajaan jinnya tuh luas banget, begitu besar, megah, dan rame, yang katanya kebanyakan juga dihuni oleh para koloni genderuwo. Makanya di hutan ini tuh ada banyak tata krama lur. Jaga perilaku, jaga ucapan, jaga sikap. Kalau bisa kalian jangan bawa pulang apapun keluar dari Alas Purwo lur. Jika dilanggar, disinyalir bisa membawa malapetaka, berupa penyakit atau bahkan kematian. Terlebih di sana kan ada banyak yang belajar ilmu spiritual. Terus kita kan nggak tahu, barangkali di sana ada barang-barang atau benda yang bikin kita itu jadi kena sial gitu lur. Makanya kudu dijaga bener-bener dah itu perilakunya ya. Dan satu lagi, kalau kalian itu orang yang jarang atau baru pertama kali masuk Alas Purwo, jangan sok explore sendirilah. Ikutin aja jalur yang udah ditetapin buat wisatawan. Soalnya kalau kalian sok-sok explore gitu ya, kalian bisa nggak pulang loh, tersesat dan nggak bisa keluar dari Alas Purwo. Atau mungkin kalian bisa menghuni Alas Purwo ini secara gaib. Makanya ya kalian nih lur, jangan sok petakilan pokoknya. Nurut, jaga perilaku, jaga ucapan, jaga perbuatan, semuanya dah, oke? Kemudian Alas Purwo juga pernah dikunjungi oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau sendiri katanya paling seneng bersemedi di Alas Purwo. Make sense sih, soalnya aku sendiri juga ngerasa tenang banget di sana lur. Katanya sih semedinya ini buat komunikasi sama Gusti Kanjeng Ratu Kidul, buat minta petunjuk gimana sih caranya membebaskan negara ini dari penjajah. Tempat semedinya Bung Karno ini ada di Goa Istana lur, salah satu destinasi wajib kalau kalian berkunjung ke Alas Purwo. Tertarik buat ke Alas Purwo? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Yang di lautan sudah, yang di hutan sudah, tapi jangan ngelupain satu unsur lagi, yaitu gunung. Kalau dalam filosofi Jawa, yaitu Linggayoni, gunung dikenal sebagai bapak dari alam, sedangkan ibunya adalah lautan. Oleh karena itu, manusia sebagai anaknya kudu bisa ngejaga kelestarian alam, dimana alam ini adalah orang tua kita loh. Jadi kita sebagai anak ya nggak boleh durhaka dong. Anyway, kalau kita berbicara soal gunung, ada satu gunung yang paling terkenal di Pulau Jawa, apalagi kalau bukan Gunung Merapi. Gunung yang dikenal punya siklus erupsi yang paling rutin dan rajin lur. Selain itu, gunung ini tuh juga disakralkan oleh masyarakat Jawa, terkhususnya adalah masyarakat Yogyakarta. Gunung Merapi terletak di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Berbagai mitos dan misteri itu nggak lepas dari gunung yang memiliki ketinggian 2390 meter ini lur, dimana gunung ini terdapat kerajaan gaib. Masyarakat sekitar itu mempercayai kalau
kalau kerajaan gaib ini ada di sekitar bebatuan dekat puncak Merapi. Kerajaan gaib ini dipimpin oleh Eyang Merapi dan tempat ini dinamakan Pasar Bubrah. Kok namanya pasar? Apa jangan-jangan? Iya benar lur. Pasar ini tuh adalah pasarnya jin. Ya sama kayak kita, tempatnya jual beli tapi tidak terlihat. Banyak kesaksian dari para pendaki lur yang ngedenger kayak ada suara orang jual beli gitu. Dan kalau kalian ngedenger suara itu, kalian harus ngebuang koin ke tanah dan kudu ngambil batu di sekitar. Ya seperti siokianya kalau kita melakukan aktivitas jual beli lah, ada yang kita bayar dan ada sesuatu yang harus kita ambil. Koin ini pun juga jadi bawaan wajib yang harus dibawa oleh para pendaki yang mau muncak ke Gunung Merapi. Tujuannya ya buat ngebuang koin di Pasar Bubrah, dan kalau dilanggar katanya kita bisa disesatkan atau justru malah membawa malapetaka. Begitu lur. Ya itu tadi 3 kerajaan gaib yang ada di Indonesia. Gimana menurut kalian? Mana yang paling serem? Kalau ada tambahan informasi atau koreksi bisa kalian tulis di kolom komentar. Terus kalau video ini like-nya udah nyampe 200, aku bikin part 2-nya. Oke lur? Ya nggak usah muluk-muluk ribuan atau sampai jutaan like gitulah ya. Ya 200 aja lah ya. Oke, seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan kalau menurut kalian video ini tuh menarik, jangan lupa di-share atau bagikan video ini ke teman-teman atau kerabat kalian. Terima kasih yang udah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur.